Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini tentang pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya ada dua materi lagi yang masih belum bisa kita sampaikan ya, belum bisa kita diskusikan tentang materai, ya materai dan juga biaya perolehan atas hak tanah dan bangunan. Tapi mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa nanti uh, bisa mengerjakan soal-soal pada saat nanti UAS. Materi pajak bumi dan bangunan. Jadi di sini pajak bumi dan bangunan artinya adalah di mana suatu bumi, ya kan, tanah bumi dan atau bangunan itu akan dikenakan pajak. Jadi kalau kita melihat dasar hukum terkait dengan pajak bumi dan bangunan, awal mulanya memang ini muncul undang-undang terkait dengan PBB pada tahun 1985, ya kan? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Dan ini terakhir ada perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 1985. Dan ini adalah undang-undang terakhir yang memang berkaitan dengan undang-undang pajak, undang-undang pajak, baik itu pajak berkaitan dengan bumi dan atau berkaitan dengan bangunan. Ada juga undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi di sini berkaitan dengan wewenang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini terkait dengan wewenang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Kebetulan di sini ada dua, ya kan? Ada dua lembaga pemerintah yang memiliki wewenang terkait dengan penarikan pajak bumi dan bangunan. Kalau dua berarti di sini yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan penarikan pemungutan yaitu adalah pemerintah provinsi. Namun di sini yang berkaitan dengan PBB yang berwenang untuk menarik PBB yang pertama adalah pemerintah kabupaten atau kota. Di sini yang wewenang untuk melakukan penarikan pajak, namun di situ cukupnya adalah di sektor perdesaan dan perkotaan. Jadi di situ hanya di sektor di desa, di sektor perdesaan atau di perkotaan itu adalah wewenang daripada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Sedangkan yang kedua yaitu di sektor pertambangan. Jadi per sektor pertambangan, perhutanan, perkebunan, ya kan? Nah, di situ adalah wewenang dari pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan. Nah, disinilah yang perlu kita yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui terkait dengan wewenang. Artinya biar nanti kita paham ke depan atas penjelasan-penjelasan terkait dengan itu. Jadi yang tadi disampaikan oleh oleh kelompok yang presentasi itu kayak semacam siapa yang menerbitkan SPOP, ya kan, surat pemberitahuan atas objek pajak, itu kan didapatkan dari kantor KPP, ya kan, kantor KPP. Nah, itu berarti ketika didapatkan di kantor KPP dan diserahkan kepada kantor KPP, itu berkaitan dengan sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Kan? Itu ada di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Karena di situ adalah wewenang daripada pemerintah pusat. Namun ketika SPOP-nya itu, ya kan,
dikeluarkan dari pemerintah daerah ya kan dan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka di situ adalah tanggung jawab, berarti di situ adalah sektor di pedesaan dan perkotaan. Itulah yang perlu kita pahami. Artinya di sini ada dua, ya kan, ada dua wewenang terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Sehingga nanti ke depan ketika SPOP itu disampaikan oleh daerah, berarti itu berkaitan dengan sektor perdesaan dan perkotaan. Namun ketika SPOP diterbitkan oleh KPP, berarti di situ sektornya adalah sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Namun ke depan kita lebih fokus terkait dengan sektor perdesaan dan perkotaan. Ini adalah pengertian. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh oleh kelompok, teman-teman kelompok terkait dengan pengertian. Jadi ini sama sebenarnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi mulai dari atas bumi sampai ke bawah itu adalah masuk dalam suku bumi sehingga sampai permukaan bumi. Baik itu termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut yang di wilayah Republik Indonesia itu disebut sebagai bumi. Jadi di situ disebut sebagai bumi, walaupun di situ perairan di bawahnya, air di bawahnya itu masuk kategori sebagai bumi. Sedangkan bangunan, karena di sini kan pajak bumi dan bangunan, berarti ada dua pengertian terkait bumi, dan yang kedua adalah berkaitan dengan bangunan. Apa bangunan itu? Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap di atas tanah atau di atas perairan. Jadi konstruksi bangunan yang menonjol ke atas, yang ada di atas tanah atau perairan itu disebut sebagai bangunan. Itulah nanti yang akan kita hitung. Lah, terkait dengan pajak bumi dan bangunan biasanya ada dua cara. Kadang, ya kan, kadang untuk pajak bumi, kalau bumi berarti, kalau bumi saja berarti tidak ada bangunannya, tetap dikenakan pajak. Tapi ketika ada bumi dan bangunan, biasanya ada dua cara. Kadang pihak penjual itu dipisah, antara bumi itu berapa harganya, bangunannya itu berapa harganya. Namun nanti dijadikan satu yang dikalikan dengan dijadikan satu yang lalu nanti dikalikan dengan NJKN, lalu itulah nanti sebagian dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif PBB. Jadi di sini nanti di depan ada contoh berkaitan dengan pemisahan antara bumi dan bangunan, ada juga yang dijadikan satu harga antara bumi dan bangunan. Nah, itu nanti sebagai dasar pengenaan pajak dengan tarif 0,5%. Ini tadi sudah disampaikan ya, terkait objek bumi dan bangunan. Ini adalah objek-objeknya. Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, ini masuk dalam objek bumi. Sedangkan yang masuk dalam objek bangunan, ini rumah tinggal, bangunan usaha, gedung, bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, ini adalah sebagai objek bangunan dalam PBB. Nah, kadang begini juga, di daerah kadang itu ada beberapa skup yang memang itu dibedakan. Kalau yang cukupnya itu di perdesaan, tanah dan bangunan di perdesaan, itu biasanya melalui surat SPOP itu, serta SPPBT, surat penetapan itu atas pajaknya itu biasanya disampaikan secara bertahap. Secara bertahap mulai dari kecamatan, desa, hingga kepada objek pajak, subjek pajaknya, kepada subjek pajak atas pemilik dari tanah dan bangunan. Namun ketika di situ, ini berbicara di daerah ya, ketika di situ adalah cukupnya lumayan besar,
seperti apa namanya usaha Pertamina, ya kan, rumah makan, begitu tuh, terus apa namanya juga restoran. Nah, jadi apa namanya pusat-pusat perbelanjaan misal itu biasanya langsung didatangi oleh pemerintah sendiri, pihak fiskus daripada pemerintah daerah tanpa melalui daripada kecamatan atau di desa itu sendiri. Itu adalah apa namanya mekanisme dalam uh, pemungutan terkait dengan utang pajak di sektor PBB, yaitu bumi dan bangunan. Ini yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Tadi sudah disampaikan seperti lembaga pendidikan. Lah, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan di sini adalah lembaga pendidikan, ya kan? Lembaga pendidikan yang milik pemerintah. Itulah yang tidak masuk sebagai objek pajak. Tapi kalau lembaga pendidikan milik pemerintah itu tetap dikenakan sebagai objek pajak. Ada rumah ibadah, kesehatan, ini tetap kesehatan yang dikelola oleh pemerintah. Ada bangunan sejarah, kebudayaan, sosial, kayak Candi Borobudur misal itu ya. Nah, itu juga masuk dalam objek yang tidak termasuk PPP. Ada hutan lindung, ada juga kantor-kantor konsultan. Ini yang tidak masuk sebagai objek pajak PPP. Ini adalah dasar pengenaan PBB. Jadi di sini untuk kita menghitung pajak daripada PBB itu kita harus mengetahui NJOP. NJOP ini siapa yang menetapkan? Ada namanya NJOP ini atau ada juga nilai apa NPOP ya, nilai perolehan objek pajak. Ada juga, ada NJOP, ada NPOP. Kalau NPOP itu adalah nilai perolehan pajak yang mana di situ hubungannya adalah antara pembeli dan penjual. Jadi antara pembeli dan penjual ketika menetapkan harga atas tanah dan bangunan itulah sebagai NPOP. Itu biasanya dijelaskan terkait dengan BPHTB. NJOP di sini ya kan sebagai dasar pengenaan pajak ya kan untuk menghitung berapa nanti pajak terutangnya. NJOP ini ditetapkan oleh pemerintah. Ini NJOP ini sebagai dasar pengenaan. Apakah nanti beda antara NJOP dengan NPOP? Beda. NJOP ini adalah sebagai dasar pengenaan untuk menghitung PBB. Tapi kalau NPOP ya kan itu dasar pengenaan untuk menghitung BPHTB. Artinya dasar polen atas hak tanah. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya itu ditetapkan kalau di Jakarta itu biasanya apa namanya untuk menetapkan NJOP ini berdasarkan wilayah, berdasarkan dengan kondisi lingkungan atau berdasarkan dengan kondisi tanah. Itu ditetapkan oleh pihak pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Dan penetapan itu ya kan harus ada update. Tapi terkadang pemerintah daerah itu kurang apa namanya kurang greget untuk melakukan update terkait dengan NJOP karena NJOP di sini ya kan NJOP ini tentunya akan bisa memberikan sumbangsi pendapatan terhadap pemerintah daerah karena ketika NJOP-nya tinggi NJOP-nya tinggi maka di situ apa namanya pendapatan di sektor PBB juga akan tinggi di daerah itu sendiri. Makanya kalau daerah itu sudah paham, biasanya pengen cepat-cepat untuk menaikkan NJOP. Namun untuk menghitung NJOP itu ada dasar-dasarnya. Ya. Nah, ketika kita sudah menentukan, sudah mengetahui NJOP-nya berapa, maka kita harus mengenakan yang namanya NJOP TKP. NJOP TKP itu apa? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi bukan hanya pajak penghasilan saja yang apa namanya penghasilan tidak kena pajak PTKP,
Tapi di sektor pajak bumi dan bangunan itu juga ada apa namanya TKP-nya, tidak kena pajaknya. Nah, kalau penghasilan kan itu ada TKP-nya. Apa namanya? Kalau orang pribadi itu 54 juta, kalau barang istri 4,5 juta, kalau barang anak 4,5 juta begitu loh. Lah kalau di PBB di sini NJOP TKP-nya adalah sebesar paling tinggi adalah 12 juta. Nah, namun di sini lagi-lagi adalah terkait dengan NJOP TKP ini tergantung dari pemerintah daerah itu sendiri. Namun di sini maksimal tertinggi adalah 12 juta. Bisa di bawah daripada 12 juta itu sendiri. Nah, di sini NJOP TKP. NJOP TKP yang perlu diperhatikan, NJOP TKP ini diberlakukan pada satu bidang tanah. Jadi atau kita sebut satu bidang objek pajak. Ketika sudah ditetapkan kepada satu bidang objek pajak, NJOP TKP tidak diterapkan kepada objek pajak yang lain. Misal saya punya bidang tanah banyak, bidang tanah dan bangunan banyak, kan? Orang kaya itu kan pasti memiliki rumah, bangunan lebih dari satu. Lah itu terkait dengan penghitungan NJOP TKP-nya itu hanya dikenakan pada satu objek pajak. Makanya di sini ya kan dikenakan hanya satu objek pajak. Salah satunya biasanya di sini ditetap apa namanya mengambil nilai yang terbesar. Sedangkan pajak objek lainnya tetap dikenakan penuh tanpa dikurangi dengan NJOP TKP. Ya. Nah, ini NJOP. Tadi disampaikan artinya untuk menentukan NJOP setiap daerah itu ya kan harus mempertimbangkan yang pertama adalah bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut kan. Nah, di daerah itu apakah memang banyak menggunakan apa namanya bahan bangunan kayu ya kan, kalau di Kalimantan itu kan menggunakan kayu semua. Nah, kalau di daerah Surabaya menggunakan bahan bangunan apa kan begitu. Dan juga tata letak juga berpengaruh terkait dengan NJOP. Rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Ini adalah dalam menentukan NJOP. Lah, NJOP itu tidak langsung kita kalikan dengan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, tarif PBB. Tapi NJOP itu ya kan kita harus dikurangi dengan NJOP TKP. Ketika sudah dikurangi NJOP TKP, maka NJOP itu akan dikalikan dengan NJKN. Apa NJKN itu? Nilai jual kena, ini NJKP ya. Nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak. Nah, nilai jual kena pajak itu berbeda-beda persentasenya. Kalau perkebunan, pertambangan, kehutanan ini adalah 40%. Kalau objek pajak perdesaan yang melebihi dari 1,1 M, 1 miliar, ini di perkotaan dan perdesaan dan NJOP-nya itu lihat dari NJOP-nya ternyata nilainya lebih dari 1 M. Maka di situ akan dikenakan 40%. Sedangkan ketika di bawah 1 M itu akan dikenakan 20%. Ketika sudah NJOP dikalikan dengan persentase NJKP ini, maka itulah hasilnya nanti yang akan dikalikan dengan tarif pajak ya. Nah, ini tarif PPB-nya. Tadi disampaikan ketika tarif PPB dikenakan atas objek pajak yaitu sebesar paling tinggi adalah 0,5%. Sini tarif PPB berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Sedangkan PBB ini akan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Ini 0,5% paling tinggi ya. Bisa ditetapkan berdasarkan dengan kondisi yang ada di setiap daerah
yang dikeluarkan melalui peraturan daerah. Ini cara menghitung PBB. Jadi tadi cara untuk menghitung PBB yang pertama kita harus mengetahui NJOP. NJOP-nya berapa, ya kan? Nah, ketika sudah diketahui NJOP, maka kita harus menentukan NJKN. Bagaimana kita untuk mencari NJKN ini? Persen NJKN dikalikan dengan NJOP. Persentase NJKN ini melihat daripada studi kasus. Ketika di sana itu adalah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan di perdesaan, di bawah dari 1M, maka persentase NJKP-nya adalah 20%. Ketika sudah ketemu, maka dikalikan langsung tarif pajak PBB dikalikan dengan NJKP. Ini adalah cara penghitungannya ya. Contoh kasus, kita langsung contoh kasus. Mr. Sunako merupakan seorang dosen dan dia mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi. 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. 100 dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter. Ini adalah rumah di atas, berdiri di atas luas 150 meter. Jadi di sini harga rumahnya ya kan di sini 1.200.000. 1.200.000. Bagaimana cara menghitungnya? Kan? Nilai rumah ya kan, nilai rumahnya itu adalah 1 juta. Sedangkan nilai tanahnya di sini adalah 180 juta. Berarti di sini di total nilai rumah dan nilai tanah di total berarti ketemulah di sini 280 juta. Anggaplah di sini Mr. Sunako ini hanya memiliki satu bidang tanah. Karena memiliki satu bidang tanah, maka tanah inilah yang akan dikenakan NJOP TKP. Berapa? Yaitu 12 juta. Berarti di sini 2,8 280 juta dikurangi 12 juta. Maka di sini ketemulah yaitu NJOP-nya 268 juta. Lah, 280 juta ini dikalikan dengan NJKP. NJKP-nya berapa? Nah, NJKP-nya tadi kita lihat kalau kayak perkebunan, perhutanan, tambang itu adalah 40%. Atau perkotaan dan perdesaan yang di atas 1,1 M itu adalah 40%. Sedangkan ketika di bawah 1 M perdesaan ya kan, di perdesaan 1 M maka di situ kena 20%. Dikalikan 20% dengan NJOP-nya. Ketemulah NJKP-nya adalah 53.600.000. Inilah yang dikalikan dengan tarif pajak. Berarti di sini PBB-nya adalah 268.000 ya. Ini adalah cara menghitung PBB-nya berapa.